Awal cerita menunjukkan sebuah rumah di hutan. Seorang gadis penulis bernama Maddie yang terkena penyakit meningitis di umur 13 tahun. Dan dia menjadi tuli dan bisu karena penyakit tersebut. Ia memutuskan untuk tinggal di sebuah desa karena dia ingin mencari inspirasi untuk bukunya di sana. Temannya Sarah datang mengunjungi rumahnya untuk mengembalikan bukunya. Sarah berkata bahwa buku ini sangat bagus dan aku sangat suka tentang kisahnya. Saat mereka asing mengobrol, tanpa sadar bahwa Maddie lupa mematikan ovennya dan membuat rumahnya hampir terbakar dan membuat alarm rumahnya hidup. Maddie segera menghampiri alarm itu dan mematikannya. Sedangkan Sarah berlarian untuk mematikan oven dan mengeluarkan stik yang gosong. Sarah berkata bahwa alarm ini sangat kuat. Kami yang di sebelah sana bahkan bisa mendengarnya jika sebesar ini. Maddie menjawab, aku harus membesarkannya karena aku merasakan melalui getaran. Jika alarm ini berbunyi saat aku tertidur, maka getarannya akan terasa kepadaku. Pada malam harinya ketika Maddie ingin menelpon gebetannya, ia terlalu gugup untuk bicara dengannya. Lalu Maddie kembali ke dapur untuk membersihkan makanan-makanan yang gosong tadi. Tak lama kemudian Sarah datang dengan takut dan mengetuk pintu Maddie. Maddie yang bisu dan tuli pun tidak bisa mendengarkannya. Lalu datang seorang perampok psikopat dan membunuh Sarah. Si pencuri itu pun heran, ada apa dengan Maddie? Dia mengetahui bahwa Maddie itu bisu dan tuli. Setelah selesai bersih-bersih, Maddie kembali ke ruang tamu untuk menelpon temannya. Dan kemudian pencuri itu masuk dan berdiri tepat di belakang Maddie. Tak lama kemudian si pencuri itu pun mengambil HP Maddie dan segera keluar. Temannya merasa aneh, sepertinya ada orang di situ. Dan Maddie berkata bahwa tidak ada apa-apa, mungkin hanya kucingku. Saat mereka selesai menelpon, Maddie mulai membuat makanan untuk kucingnya. Namun dia heran bahwa kucingnya belum sampai ke rumah. Ia kemudian kembali ke ruang tamu dan membuka laptopnya. Saat ia mulai membuka laptopnya, Maddie tiba-tiba mendapat pesan gambar dari HP-nya. Lalu dia melihat foto yang diambil dari pencuri tersebut. Maddie kaget karena foto terakhir yang dikirim baru beberapa saat yang lalu. Karena rasa penasarannya, Maddie memberanikan diri untuk melihat keluar dan ia ketakutan. Lalu pencuri itu tepat berada di depan rumah Maddie. Maddie yang panik lalu bergegas untuk menutup pintu dan mengunci semua pintu akses beserta kaca yang ada di rumahnya. Saat Maddie ingin menelpon 911, kabel internet dan listrik dimatikan oleh si pencuri psikopat tersebut. Maddie ketakutan dan memikir cara keluar dari rumahnya. Saat ia ingin keluar, pencuri itu datang menuju mobil Maddie dan membocorkan bannya. Maddie kemudian menuliskan sesuatu di kaca pintu rumahnya dan tulisannya, aku tidak akan beritahu siapa-siapa wajahmu. Pacarku akan pulang ke rumah. Si pencuri tersebut datang dan memperlihatkan wajahnya dan menentang si Maddie. Maddie kemudian mengambil palu dan menuju ke kamar tidur. Saat sampai di sana, Maddie kaget bahwa pencuri itu membawa mayat Sarah di kaca kamar Maddie. Sontak Maddie menangis melihat mayat temannya. Maddie teringat bahwa Sarah selalu menyimpan HP di saku belakangnya dan kemungkinan HP itu masih ada di saku belakang celana Sarah. Kemudian Maddie membuat sebuah rencana dengan membunyikan alarm mobilnya dan kembali ke kamarnya untuk mengambil HP Sarah. Tetapi dia tidak menemukan HP Sarah. Saat Maddie berusaha mencari HP Sarah, pencuri itu muncul di dekat Maddie. Maddie kemudian masuk kembali ke dalam rumahnya, tapi ia tidak sempat untuk menutup jendela dan pencuri itu membukanya. Lalu Maddie menemukan palu dan memukul pencuri itu dengan ujung palu. Palu tersebut mengenai tangan si pencuri itu. Maddie kembali membuat rencana distraction dengan melemparkan senter lalu mencoba keluar. Rencana Maddie berhasil, namun saat Maddie turun, ia terkena anak panah dari si pencuri tersebut. Pencuri itu mulai naik ke atap rumah Maddie. Namun saat pencuri itu sampai di atas, Maddie memukul pencuri itu sampai terjatuh dan Maddie mendapatkan crossbow pencuri tersebut. Dan Maddie berusaha kembali masuk ke rumahnya. Maddie kesakitan akibat terkena anak panah itu dan mulai mengobatinya. Tak lama kemudian muncul pacar Sarah datang ke rumah Maddie. Pencuri itu kaget dan berpura-pura menjadi seorang deputi, lalu meminta identitas pacarnya Sarah. Pencuri tersebut kemudian ingin meminjam HP kepada pacar Sarah untuk menelpon bantuan palsu. Setelah selesai membuat panggilan palsu, pacar Sarah ingin meminta HP itu kembali. Namun saat HP itu kembali, dia melihat anting Sarah juga terjatuh ke bawah.
Pacar Sarah mengetahui bahwa sudah terjadi sesuatu yang tidak benar dan dia mencoba membuat distraction bahwa di rumah ini punya kunci cadangan di bawah. Saat pencuri tersebut ke bawah, pacar Sarah mulai mengambil batu dan segera memukulnya. Namun naas, pacar Sarah tertusuk karena pandangannya teralihkan oleh Maddie dan dia pun terjatuh. Tak lama kemudian pacar Sarah mencekik pencuri itu dan mengatakan pada Maddie untuk lari. Namun saat Maddie berlari, dia terkena pukulan dan membuat Maddie mati. Sin kembali ke dalam rumahnya dan ternyata itu hanya imajinasinya saja. Andai-andai dia keluar, itulah yang akan terjadi kepadanya. Maddie bingung dan kembali ke ruang tamu untuk memikirkan bagaimana cara keluar dari rumah ini. Namun dia pikir semuanya akan sia-sia saja. Kalau dia hanya diam saja, dia akan kehabisan darah. Kalau dia keluar, dia akan dikejar dan dibunuh oleh pencuri itu. Satu-satunya cara untuk mengakhiri ini adalah dengan membunuh pencuri tersebut. Sin beralih saat pencuri itu mengobrol dengan kucing Maddie. Pencuri tersebut tiba-tiba tertembak dan ia kaget bahwa Maddie yang menembaknya. Saat Maddie ingin kembali ke dalam rumah, anak panah itu pun terjatuh dan Maddie berpikiran untuk mengambilnya. Namun saat ingin mengambilnya, pencuri itu datang dan mematahkan tangan Maddie. Maddie yang kesal lalu memberanikan diri untuk menantang si pencuri itu. Dan pencuri itu menerimanya. Maddie kemudian bergegas membawa pisau dan menuju ke kamar mandi. Saat di kamar mandi, Maddie tiba-tiba pusing karena kehabisan darah. Lalu pencuri itu tepat berada di belakangnya. Maddie tersadar akibat hembusan nafas dari si pencuri itu. Sontak Maddie mulai menusuk pencuri itu dari belakang dan berusaha menghindar. Rencana berhasil, kemudian Maddie pergi ke arah dapur. Namun karena Maddie kehilangan banyak darah, ia pun terjatuh pingsan. Saat pencuri itu menghampiri Maddie, ia mengira bahwa Maddie sudah mati karena kehabisan darah. Namun Maddie kembali terbangun dan menyemprotkan cairan pembunuh lebah, lalu menghidupkan alarm yang keras itu ke arah pencuri tersebut. Saat Maddie ingin mengambil pisau yang dijatuhkan oleh pencuri tersebut, pria tersebut mulai mencekik Maddie sampai Maddie kehabisan nafas. Maddie benar-benar kehilangan kesadarannya. Namun ia menemukan sebuah pembuka tutup botol lalu mulai menusuk si pencuri tersebut. Pembuka tutup botol itu tertancap di leher si pencuri dan membuat si pencuri tidak bisa bernafas, lalu akhirnya pencuri itu pun mati. Maddie kemudian menelpon 911 dengan cara membunyikan alarm untuk mendapatkan bantuan. Dan akhirnya bantuan tersebut datang dan tamat. Baiklah, setelah mendengar alur cerita lengkap dari film khas ini, kita harus tahu siapa sutradara dari film khas, yakni Mike Flanagan. Mike Flanagan lahir di Massachusetts, Amerika Serikat. Beberapa film terkenal lainnya yang disutradarai oleh Flanagan adalah Dr. Sleep, Geralt Game, dan 2 serial TV Netflix yang lagi booming, yaitu The Haunting of the Hill House and The Haunting of the Bly Manor. Sebenarnya karakter di film ini nggak banyak ya, cuman ada 5. Maddie, The Man, Sarah, John, dan Max. Film ini dibintangi oleh 2 karakter utama, yaitu Maddie dan The Man. Maddie yang diperankan oleh Katey Sagal adalah seorang penulis bisu, tinggal di tempat terpencil. Kekuatan terbesar dari film ini disorot di adegan pertama. Saat Maddie memasak makan malam, desain suara, kita mendengar telur pecah, bawang diiris, asparagus mendesis di atas kompor, dan kemudian suara itu menghilang saat Maddie mendekat ke wajan. Maddie telah tulis sejak usia 13 tahun. Dan kita mendapatkan sedikit lebih banyak tentang sejarahnya dan cara pikirannya bekerja ketika tetangga teman Sarah datang berkunjung sebentar, yang diperankan oleh Samantha Sloyan. Setelah Sarah pergi, Maddie kembali membersihkan makanan yang kosong tadi. Kita melihat Sarah yang berlari ke arah pintu dapurnya, menggedor untuk meminta bantuan, tetapi Maddie sama sekali tidak menyadarinya. Lalu scene menegangkan dilanjutkan di saat pembunuh bertopeng tadi menjadi terpesona dengan Maddie dan memutuskan dia ingin memperpanjang nasibnya Maddie dan bermain-main dengannya. Dia bahkan mengetuk pintu, Maddie tidak menanggapi. Si pembunuh mulai mencuri ponselnya dan mengirim SMS foto dirinya malam itu. Sebenarnya di film khas ini motif pembunuh psikotik tidak terlalu jelas. Jadi jika dia hanya melakukan sebuah pembunuhan gila untuk bersenang-senang, jadi mengapa tidak memiliki sedikit lebih banyak? Mengapa hanya memilih Maddie seorang? Film khas ini memiliki 2 teori dari penontonnya. Yang pertama yakni Maddie.
selama survive di saat polisi datang dan menyelamatkannya, menandakan bahwa Maddie berhasil mengalahkan si pembunuh. Tetapi teori yang kedua berseberangan. Penonton mengartikan senyuman Maddie di penghujung film, yakni semua adegan hanya ada di kepala Maddie. Mulai dari Sarah mengembalikan buku, Maddie brainstorming, atau memikirkan plot cerita untuk ditulis di novel baru selanjutnya. Jadi artinya senyuman Maddie itu menandakan dia sangat senang karena sudah menemukan ending atau ujung cerita dari novelnya. Kalian percaya yang mana? Silahkan tulis di kolom komentar. Baiklah, sekian dulu dari saya. Kita akan berjumpa di lain waktu dengan seri Alur Cerita Film. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Jika kalian ingin saya mereview alur cerita film lainnya, silakan buat di kolom komentar. Saya Jordi Darmawan, salam sampai jumpa.